Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di BIM School TV, channelnya anak-anak masa kini. Baik, anak-anakku yang Bapak sayangi dan banggakan, hari ini kita akan belajar unsur intrinsik cerpen. Oke? Silahkan disimak baik-baik materi kali ini. Jika ada pertanyaan, langsung tanya di Google Classroom atau japri Bapak via WhatsApp. Mari kita simak baik-baik. Jangan lupa, sebelum mulai, mari kita sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, jadi unsur intrinsik cerpen itu pertama ada sudut pandang, yang kedua ada amanat, yang ketiga ada latar, yang keempat ada tema, penokohan, tokoh, dan alur. Intrinsik itu nama lainnya apa? Nama lainnya adalah di dalam cerita. Lantas yang di luar apa namanya? Yang di luar adalah ekstrinsik atau di luar cerita. Kita langsung masuk ke tema. Dalam sebuah cerpen, tema itu merupakan ruh atau nyawa dari setiap karya cerpen. Jadi itu intinya. Dengan kata lain, tema merupakan ide atau gagasan dasar yang melatar belakangi keseluruhan cerita yang ada dari cerpen. Tema memiliki sifat umum dan general yang dapat diambil dari lingkungan sekitar, permasalahan yang ada di masyarakat, kisah pribadi, pengarang sendiri, pendidikan, sejarah, perjuangan, romansa, persahabatan, dan lain-lain. Jadi tema juga bisa berupa satu kata. Misalnya apa? Temanya persahabatan. Misalnya ada keluarga. Temanya apa lagi? Misalnya religius dan lain-lain. Selanjutnya kita ke tokoh. Ya. Tokoh merupakan pelaku. Ya. Pelaku atau orang yang terlibat di dalam cerita. Jadi kalau ditanya siapa saja tokohnya, maka lihat yang terlibat dalam cerita. Terlibat itu berarti aktif ada di sana, ya, bisa diceritakan di sana. Nah, tokoh itu ada apa aja? Yang pertama ada protagonis, ada antagonis, dan juga ada tritagonis. Kita mulai dari protagonis. Protagonis itu adalah aktor atau pemeran utama. Biasanya, ini bapak kasih, biasanya mempunyai sifat yang baik. Jadi boleh nggak dia punya sifat yang buruk? Boleh, selama dia adalah tokoh utama. Tapi kecenderungan cerita di Indonesia, tokoh protagonis biasanya sifatnya baik. Lalu antagonis juga sebagai pemeran utama, tapi dia sebagai lawan dari tokoh protagonis. Tokoh antagonis biasanya memiliki watak yang negatif biasanya, seperti iri, dengki, sombong, angkuh, congkak, dan lain-lain. Kamu kalau pernah lihat film Megamind, film kartun tahun 2009 atau 10, itu tokoh utamanya itu jahat. Ya, dan beberapa cerita yang istilahnya anti mainstream pun seperti itu. Ini tidak apa-apa. Kalau ada tritagonis, tritagonis adalah tokoh penengah dari protagonis dan antagonis. Sifatnya biasanya arif dan bijaksana. Jadi misalnya ada tokoh, misalnya P versus A. Nah, ini ditengahinya oleh tritagonis, ya. Tokoh penengahnya, bukan penghancur hubungannya, bukan, ya, tapi tokoh penengahnya.
Nah, dari tokoh masuk ke penokohan. Penokohannya apa? Penokohannya ada di sini watak atau sifat tokoh yang ada dalam cerita. Watak digambarkan bisa melalui ucapan, pemikiran, pandangan dalam melihat suatu masalah. Lalu ada alur. Alur itu ada alur maju, ada alur mundur. Itu yang sering digunakan. Tapi di era-era cerita sekarang ada lagi namanya alur campuran. Itu ada maju, mundur, mundur, maju, atau maju, mundur, maju. Ya. Nah, kita lihat tadi alur maju dulu. Alur maju ini jalan cerita yang urut dari awal perkenalan tokoh, lalu menimbulkan konflik hingga puncak konflik, dan terakhir penyelesaian konflik. Jadi maju terus gampangnya adalah kamu bangun tidur tadi pagi, absen di grup WhatsApp, mulai pelajaran bahasa Indonesia, dan seterusnya. Kalau mundur, ini secara tidak urut. Jadi bisa aja konfliknya dulu, baru dijelaskan cerita yang tadi pagi. Misalnya, bapak nanya ke salah satu anak. Misalnya sebut saya namanya Tom Holland. Tom Holland, mengapa kamu terlihat murung atau sedih? Nah, begini Pak Bimo, nah tadi pagi bla 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 bla. Nah, berarti itu alurnya mundur. Kalau maju mundur, ditanya dulu, baru diingat lagi kejadian-kejadian sebelumnya. Lalu ada urutan peristiwa atau plot. Ini mirip seperti struktur yang kemarin ya. Ada pengenalan, ada penampilan, ada konflik atau klimaks, dan juga penyelesaian. Ini harus urut dari kiri ke kanan. Oke? Dari urutan peristiwa dan lain-lain. Atau ini juga bisa ada juga yang menyebutnya seperti ini, seperti segitiga konflik. Jadi ini alurnya begini nanti. Cukup satu. Nah, kalau novel dia kan balik lagi ke awal. Novel tuh ada multi konflik, lebih dari satu. Tapi kalau cerpen cukup satu dan konfliknya selesai. Nah, latar itu ada 3 ya. Yang pertama ada tempat, yang kedua ada waktu, yang ketiga ada suasana. Bedanya apa? Tempat itu pasti tentang lokasi, waktu itu tentang menunjukkan kapan terjadinya peristiwa, dan suasana itu berhubungan dengan keadaan. Misalnya tempatnya di sekolah, waktunya pagi hari, suasananya menyenangkan, dan lain-lain. Lalu ada sudut pandang. Sudut pandang ini sesuai dengan namanya, sudut pandang orang pertama, si penulis seolah-olah masuk dalam cerita dan juga sebagai tokoh utama atau tokoh sentral dalam cerita, yaitu tokoh aku. Sedangkan sudut pandang orang ketiga ada menggunakan kata rujukan orang atau pihak ketiga, menggunakan kata dia atau ia, atau juga mereka jamak. Jadi gampangnya adalah sudut pandang ini berkaitan dengan kata ganti orang. Kalau sebuah cerita menggunakan kata ganti orang pertama, maka sudut pandangnya orang pertama, entah itu tunggal atau jamak. Kata ganti orang pertama ada apa aja? Banyak ya, ada aku, saya, tunggal. Jamaknya apa? Ada kami,
mereka, oh salah, kami, kita. Nah, orang ketiga apa? Sama. Kalau orang ketiga itu berarti menggunakan kata ganti orang ketiga. Ya. Jadi konsepnya kalau kamu ingat, orang pertama itu orang yang berbicara, orang kedua itu orang yang diajak bicara, orang ketiga itu orang yang dibicarakan. Jadi kalau kamu nggak mau jadi orang ketiga, maka jangan dibicarakan. Tapi kalau kamu ingin dibicarakan, maka jadilah orang ketiga. Mengapa tidak ada sudut pandang orang kedua di sebuah cerita? Sudut pandang orang kedua itu ada, tapi jarang digunakan di sastra Indonesia karena biasanya menggunakan atau digunakan di cerita-cerita fan fiction. Bapak akan contohkan ya kenapa tidak ada. Perhatikan. Misalnya, hari ini aku bangun kesiangan. Hari ini ia bangun kesiangan. Hari ini kamu bangun kesiangan. Ini sudut pandang orang pertama. Yang ini sudut pandang orang ketiga. Yang ini orang kedua. Lihat di sini. Aku, ia, kamu. Nah, mana yang ada di sastra Indonesia 1 dan 2? Yang ini tidak. Kenapa tidak? Karena ini kesannya adalah mendikte pembaca. Oke? Kesana tuh gitu. Hari ini kamu akan pergi ke Dufan. Lah, kata siapa? Orang lagi belajar gitu kan. Lalu orang pertama juga ada lagi ya, ada orang pertama, pelaku utama, dan juga ada sebagai pelaku sampingan. Bedanya apa? Kalau pelaku utama dia tokoh utama. Kalau pelaku sampingan dia tokoh utama menceritakan orang lain. Nah, setelah orang pertama ada apa? Orang ketiga juga ada 2. Ada serba tahu. Dia tahu isi hatinya, isi pikiran. Dan perasaan tokoh. Ada juga sebagai pengamat. Artinya hanya tahu tampilan luar saja. Oke. Itu orang pertama dan orang ketiga. Ada apa aja jadinya? Ada
Orang pertama pelaku utama, orang pertama pelaku sampingan, orang ketiga serba tahu, dan juga orang ketiga sebagai pengamat. Jadi misalnya gini, ia sangat sedih memikirkan masa depannya, berarti itu serba tahu. Tapi kalau bajunya lusuh karena tak pernah disetrika, maka itu sebagai pengamat. Itu ya. Oke, kita lanjut. Amanat. Amanat adalah pelajaran yang bisa kita ambil. Di dalam suatu cerpen biasanya tidak ditulis secara langsung, tapi dia sifatnya tersirat dan bergantung pada pemahaman pembaca. Biasanya bahasa amanat itu ada kata-kata janganlah, misalnya gitu ya, ikutilah, dan sebagainya. Jadi amanat ini biasanya lebih ke arah kalimat positif, tapi bukan positif COVID ya, positif yang menjadikan sebagai pembaca. Di beberapa referensi ada yang membedakan antara amanat dengan pesan moral. Dan pesan moral. Apa bedanya? Amanat itu lebih ke arah pesan, baik untuk pembaca sedangkan pesan moral ini lebih ke arah kebaikan tokoh dalam cerita. Misalnya apa? Misalnya ada tokoh utamanya, dia senang memberi kepada yang membutuhkan. Berarti amanatnya kan berbagilah pada sesama. Pesan moralnya tokoh A berbuat baik terhadap sesama gitu. Jadi pesan moral seperti itu. Ya, terima kasih. Itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir, klik nama kamu di kolom komentar, lalu klik daftar hadir, lalu kirim ke Google Classroom. Setelah ini ada latihan 10 soal pilihan ganda, dan pembahasannya pun akan dibahas lewat video di channel BIM School TV. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Salam literasi, salam BIM School TV. Dengan BIM School TV, belajar menjadi lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.